Oke. Sip. Cukup lah. Halo guys. Hey guys. Enggak guys deh. Halo guys gitu kan. Guys. Ya kayak YouTuber. Guys. Akhirnya ini adalah episode pertama. Setelah 20 tahun yang kita rencanakan. Dan akhirnya terwujud sekarang. Betul. Jadi selama penantian itu kita memikirkan konsep yang hasilnya biasa aja. Jadi Kosan Channel hari ini, apa tuh kosan? Kosan itu adalah komentar santuy. Ya, jadi kita komentarnya santuy aja lah. Ini belum dinyalain deh. Oh iya belum ya. Kita tekan berarti. Kamu nyebelin, udah kasih nukeran Tulikannya. Oke, kemarin aba-abanya meh kita terusin apa? Ini meh balikan tiawan deui. 1 2 3. Oke, guys. Kita akhirnya bertemu di episode pertama di Kosan Channel. Kosan komentar. Channel ini adalah komentar santuy. Jadi komentarnya santuy. Betul. Jadi nggak usah ribet-ribet. Kita mau ngobrol santai. Yang suka boleh tonton atau dengerin. Kalau yang nggak suka ya nggak usah repot. Nggak usah repot lah. Komentar aja dulu. Kan netizen Indonesia tuh yang penting komen aja dulu. Yoi. Lihat judul komen. Yoi. Di Indonesia itu semua menjadi ahli. Iya. Komentar paling ahli lah pokoknya dia. Pokoknya tiba-tiba jadi ahli. Ada fenomena corona, semua jadi ahli virus. Betul. Dan kita hari ini mencetuskan, saya Doer dan saya Abai, mencetuskan diri untuk menjadi ahli. Ahli dalam apapun. Komentar. Dalam komentar ya. Ya kan dokumen udah nggak ada tuh. Ya pindah ke sini. Yang jelas kalian boleh like, komen dan subscribe. Oke. Channel YouTube-nya Kosan Channel. Kosan Channel. Adalah nanti di layar ya. Ya, dan langsung itu aja. Kita baru mikirin tadi malam. Ini sebenarnya namanya udah lama, cuman baru kepikir tadi malam. Gimana ya maksudnya? Gimana ya coba? Kita ngobrol aja 20 tahun lalu. Ya, pikirnya baru tadi malam. Iya, kepikir baru dari malam. Kita ngobrol udah dari 20 tahun yang lalu. Bener. Kita parah banget emang, tapi nggak apa-apa. Aku lagi pengen komentarin ini, baik. Yang mana? Apa tuh? Kan lagi trending nih, di berita lagi viral banget tentang daging babi, daging celeng yang dijual di Kabupaten Bandung. Iya, itu benar itu. Itu bahaya banget sebenarnya. Bahaya itu nggak juga sih sebenarnya. Yang jadi bahaya itu, nah ini penting. Kenapa dianggap menjadi bahaya? Sebenarnya yang jadi bahaya itu dia nipu. Mau beli daging sapi nggak? Padahal daging celeng. Iya. Tapi kalau jujur enggak sih sebetulnya ya. Iya kan, kalau jujur saya jual daging babi nih. Iya. Ya udah. Yang merasa haram nggak beli gitu. Beres. Ya ngapain itu penipuan? Ngapain? Kenapa dia harus nipu? Gitu. Kalau ya sorry ya, kan orang Islam sama orang non Islam lah ya. Kan banyak juga. Bener nggak sih? Bener. Mungkin saja dia itu laku. Iya, berkah jualannya karena memang khusus buat non Muslim juga jualannya. Nah itu nggak ngerti. Ngerti. Tapi belum pernah saya dengar misalkan kasus penipuan penjualan daging sapi pada aslinya daging penjualan daging. Iya, oh iya benar. Atau enggak dibalik. Ini penjualan daging babi pada sapi. Itu. Tolong ya pengusaha daging harusnya seperti itu. Berpikir smart dong. Biar harganya semakin kan celeng itu lebih murah. Lebih murah. Sapi lebih mahal. Biar daging celeng ini lebih mahal. Kualitasnya di sapiin aja. Jadi lebih mahal. Lebih mahal jadinya, ya kan? Beli daging celeng padahal daging sapi. Tapi emang gini Wer, kan ini lagi banyak beritanya tuh ya di pasar Kabupaten Bandung kan ya? Ya, beberapa pasar Kabupaten Bandung. Kebetulan kan si mertua tuh di pasar juga. Jadi dagang bakso juga kan? Mertua dan istri yang keberapa ini? Istri yang pertama dan terakhir. Okay. Nah itu kita bagi-bagi tips deh ngebedain si daging celeng atau daging babi sama daging nggak ngeliat di situ ya daging celeng sama daging babi. Kamu ngeliat aku dong. Kalau kesana yang tersinggung banyak. Aku kan lihatnya kesana. Daging celeng sama daging babi nggak disinggung ya, enggak ya. Nah itu gimana cara? Kalau kamu ngomongnya daging monyet, walaupun ngeliat kesana saya tersinggung. Jadi maaf yang di rumah juga mudah-mudahan nggak tersinggung ya. Tersinggung ya. Nah perbedaannya kalau daging celeng atau daging babi itu intinya warnanya lebih pucat. Lebih pucat. Pucat tuh sepak. Jadi merah ya sepak. Sunda itu bias. Jadi si warna merahnya itu nggak merah segar. Kalau daging sapi itu merahnya tuh kayak seger banget lah gitu, merah menyala. Berem ece itunya merah. Kita
kita ngomong kasar boleh kan? Nggak boleh lah, boleh bebas. Nah, terus si seratnya itu lebih lebih besar. Oh, seratnya lebih besar. Itu kalau daging babi. Kalau daging babi itu lemaknya itu lebih sedikit dibandingkan dengan daging sapi. Tapi pertanyaannya, Wer, apakah itu? Gimana caranya ngebedain tuh? Ini lemaknya dikit, ini lemaknya banyak. Apa kita harus bawa ada jidar atau gimana tuh? Enggak. Emang kalau lihat kasat mata gitu ada? Terlihat kasat mata. Ntar aku searching dulu ya. Oke, nanti dikasih tahu deh gambarnya. Nanti ditampilkan di layar kaca tetangga. Di layar monitor ini. 90-an di layar monitor. Berita 90. Di layar kaca. Nah, ini dia, Bay. Nih, kurang lebih gitulah visualnya. Oke, Humas. Oh, gini ya. Oh iya, benar. Ini lebih banyak sih ya. Jadi lebih warnanya lebih pucat lah. Lebih pucat. Jadi hati-hati buat para mamah-mamah muda yang sehabis mengantar anak-anaknya sekolah. Kalau denger mah muda tuh, aduh gimana ya? Makanya saya mau ngasih tahu nih buat mamah-mamah muda, kalau habis nganterin anaknya ke sekolah dengan pakaian-pakaian yang gitu ya, itu hati-hati terhadap godaan-godaan celeng. Kalau masuk daging celeng mah bisa ngebedain lah. Kalau godaan celeng susah itu, tolong di apa tadi tipsnya? Mohon maaf ya. Tipsnya tadi sampai mana? Jadi kalau mama muda pengen belanja, jangan lupa. Kalau mau belanja, bawa uang. Satu bawa uang. Ini ahli yang ngomong ini. Ahli yang ngomong. Ahli yang ngomong. Satu bawa uang kalau mau belanja. Yang kedua diusahakan bawa kantong kresek sendiri. Iya betul. Biar tidak polusi sampah. Ya, jadi jangan bawa kantong kresek berdua, susah, atau bertiga. Kalau berat itu bolehlah berdua lah. Jadinya lebih ke gotong royong. Ya, gotong royong. Kalau ini ya sendiri aja. Kalau bisa pergi ke pasar itu diusahakan, karena kita lagi social distancing kan. Anda membawa ulahu. Ulahu? Ya, ulahu. Itu buat apa? Jadi sambil main ulahu, jadi menjaga jarak. Kalau bisa dikasih speak gitu ya. Kasih jarum-jarum ya, jarum-jarum pentul gitu. Iya. Di social distancingnya tetap dilaksanakan. Ini ide bagus ini, tolong Pak Ridwan Kamil segera di ACC. Ini idenya bagus. Ini ahli yang ngomong. Ini ahli loh Pak Ridwan Kamil. Nanti kita share deh ke Humas Jabar ya. Ya. Terus lagi musim ini, baik. Tingkat kriminal bertambah. Gara-gara yang dibebasin itu ya kali ya? Karena ekonomi udah susah gara-gara corona. Oke. Terus mantan-mantan napinya dibebasin. Iya bener ya. Tapi kan mantan napi, bukan napi. Iya. Kalau saya jadi napi ini ya, kalau saya lagi di penjara nih, kalau saya keluar rumah hanya melepas rindu. Ya benar-benar. Kalaupun boleh, karena kan social distancing. Mendingan udah diem di dalam aja. Diem di dalam, makan ditanggung, ya kan, bobo tinggal bobo, aman. Jalan aja ditutup biar nggak ada corona, benar kan? Apalagi di penjara itu ditutup tuh nggak ada yang bisa masuk corona. Betul. Kita kalau keluar mikirin makan dari mana. Itu ya ini sih menurut kita yang sebagai ahli gitu ya. Ini ahli aja. Kalau yang bukan ahli itu gimana gitu. Kalau yang ngebebasin mungkin itu kurang ahli kayaknya. Dan bisa jadi dia kurang ahli di bidang biologi gitu maksudnya. Bukan itu beda. Ya, apalagi sekarang gini, ini kata ahli juga nih. Yang namanya penjara itu sudah pasti terisolasi. Yeah. Orang mau masuk, mau besuk itu pasti terdata dulu, di screening dulu, dicek body dulu. Benar. Udah pasti. Kalau menurut logika si Saikur Rohman, orang Cikamadong nggak tahu. Cikudahel itu ya. Itu kan pasti lebih sehat, lebih terjamin dari virus corona. Lebih terjaga. Betul. Ya, orang kan alasannya alasannya dibebaskan untuk social distancing buat apa sih? Gimana nggak ngerti saya. Emang mereka paling aman di sana. Mungkin ya. Dibebasin itu biar penjaranya kosong kali. Untuk digunakan orang-orang yang bandel karantina di situ. Kayak yang di Jawa Timur. Jawa Timur kan orang-orang yang bandel datang ke sana yang mudik itu ditaruh di rumah hantu. Ya benar. Mungkin itu kali. Jadi buat teman-teman yang lagi mudik terus
tertangkap razia dan dikarantina di rumah hantu, segera hubungi Jurnalisa. Ya, Jurnalisa, betul. Ya. Hubungi Jurnalisa. Nanti biar mereka datang atau mereka akan mereview secara virtual. Iya kan lumayan juga jadi YouTuber juga nanti masuk YouTube tuh. Ya nggak? Jadi Teh Risa mohon ya itu dimanfaatkan. Dimanfaatkan ya Teh Risa ya. Kalau channel YouTube bisa di-tag ke Jurnalisa nggak? Jurnalisa bisa. Oh bisa. Oh bisa. Ya nanti saya tag. Saya Kita tag langsung ke nge-tag Jurnalisa. doang. Membahas enggak? Dan mungkin Jurnalisa juga ini apaan sih? Iya benar, nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Kita memang niatnya pansos. Memang niatnya pansos. Tanpa menghina siapapun. Nggak kayak yang kasus itu siapa? Yang mana? Oh si Rudy Palengka. Rudy Palengka. Apa? Bukan yang ya si Ferdian Paleka, terus yang Paleka. sebelumnya kasus ikan asin itu ya kan. Oh iya Bukan, ikan asin. Kalau pansos ya pansos aja, Iya, jangan pansos. merendahkan orang lain. Ya ngaku aja lah ya, udah pansos, udah beres gitu. Yang ngomongin si siapa tadi? Ferdian Ferdian Sule. Sule. Bukan. Hah? Ferdian Paleka maksudnya. Ini yang tadi beres nih. Dah. Ya udahlah itu urusan, udahlah urusan membabi buta. babi kita buta lupakan. dan narapidana itu gimana? Udahlah ya. Udahlah. Ya, intinya hati-hati lah jaga keamanan. Ya, jaga hati dan jaga pandangan. Iya, kayak siapa? Anaknya Sule itu siapa namanya? Lupa. Rizky Febian. Rizky Febian. Keamanan, kebersihan. Nah, itu. Kesantunan. Itulah. Keberadaban. Jadi, harus ingat lagu itu aja kalau biar aman. Oke, next. Kan, Apa? Itu lagu iya. Pancasila. Gitu. Sebenarnya dia tuh Sebenarnya nasionalis. Pancasila, iya. Nah tadi ngomongin si Ferdian Paleka, menurut kamu baik gimana baik? Si orang, kalau gua boleh jujur menyebalkan ini orang. Emang menyebalkan, serius. Katro. Jadi oke lah bikin prank sih, iyalah nggak apa-apa lah ya. Dulu sih sejarahnya prank nih ya, yang saya tahu. Pertama tuh ngeprank yang paling rame itu di luar negeri itu ngeprank cewek matre. Pernah nonton nggak? Jadi dia nawarin kenalan, cuman pakai motor, atau enggak bajunya compang-camping. Ternyata dia Jadi seperti apa ya? Bikin gondok orang gitu loh. Sosial apa gitu? Sosial eksperimen. Sosial eksperimen. Kayak gitu. Itu ngeprank-pranknya itu di sana di luar sana tuh kayak gitu. Akhirnya ditiru sama di Indonesia. Makin sini prank tuh makin aneh emang. Ya. Oke. Ada yang kunti-kuntian Ya, lah. ada yang kunti-kuntian, ada yang pocong-pocongan. Ada yang kemarin tuh yang paling parah tuh ini yang di jalan terkena corona pingsan di jalan tuh. Oh iya benar. Padahal itu bukan itu parah itu. Ngapain? Itu daerah mana ya? Dari Jakarta ya, masalah di Jakarta. Enggak, bukan. Ada yang ya? terbaru udah minta maaf 2 orang. Oh, ada lagi. Jadi dia sampai dievakuasi gitu. Ternyata enggak. Terus ngaku mohon maaf. Oh Padang. Oh, Padang. Nah, tapi nanti gua kasih siklus prank Indonesia ya. Nah, yang pertama nih masalah si Rudy Palengka. Kok gue ingetnya Rudy ya? Itu Rudy siapa ya? Kalau Rudy Hoerudin itu dimakan pemirsa, masukkan bumbunya gitu. Rudy itu. Tapi kok gue ingetnya Rudy ya Rudy Palengka. Aduh, Ferdian Paleka. Ferdian Palengka. Kalau si dia gimana lanjut? Nah, si Ferdian Palengka ini kan mungkin maksudnya pengen ngehibur. Ini kita positifnya dulu ya. Pengennya ngehibur. YouTube. YouTube juga sampai 98k nggak usah. Lumayan banyak lah dia subscribernya. Dibanding kita tuh lebih banyak dia sih sebenarnya. Nah, cuman yang gua garis bawahi di sini adalah kenapa harus pranknya seperti itu gitu. Karena dia itu tidak kreatif. Nah, iya benar. Kalau orang kreatif pasti akan memikirkan sesuatu kreatif itu kan meng-create sesuatu karya nih. Ini ahli loh ya ngomongnya. Ahli. Ini ahli. Ya ngomong ya, catat. Tandanya ahli apa? Pakai topi ini. Nah, ini ahli ini. Padahal kalau dibuka rambutnya nggak enak. Ini ahli ini. Jadi gini, kalau orang kreatif itu akan menghasilkan karya judulnya, sesuatu yang bisa diapresiasi secara jelek tapi ya dihargai. Iya, dihargai. Bukan konten yang negatif. Jadi sebetulnya kalau yang namanya kreasi itu nggak ada jelek nggak ada bagus ya, tapi dihargai. Tapi dihargai. Ini bagaimana kita mau menghargai karena dia sudah menyakiti banyak pihak. Banyak pihak. Ya kan? Walaupun oke lah kita pisahin urusan agama ya di Solo ya, ini betul. agak-agak sensitif. Emang oke lah mereka waria ya. Tapi kita di sini nggak jangan apa ya, jangan ngambil dia warianya, tapi dia tuh manusia. Nah, Itu dia. kita ngomongin secara ahli bahasa humanism. Humanism. Kesel ya nggak? Humanismnya. Nih kalau kalian misalkan memang ragu dia ahli kita ahli, ini banyak bukunya loh ini. Kita banyak baca buku ini tuh. Kita banyak baca judul buku. Iya, banyak baca judul buku. Judul bukunya aja. Ya, oke. Nah,
dilanjut. Si Ferdian Paleka itu kemarin akhirnya polisi juga memberikan keterangan bahwa betul dia dibully oleh napi lain. Tapi bukan napi sih, oleh tahanan lain. Tahanan lain ya. Di Polres Tabes Bandung. Oke. Videonya viral. Nah, menurut kamu, pantas nggak dia dibully gitu? Ini pribadi ya, pribadi bebas lah. Kalau saya pribadi sih pantas. Karena gini. Ada istilahnya ini ahli lagi nih. Ini buku nih banyak nih buku banyak. Ada istilah karakter building, membangun karakter seseorang itu berbagai macam caranya. Biar dia karakternya benar, nggak doclo, nggak blow on, itu digituin dulu biar dia tahu mentalnya biar terbangun. Abis itu baru kita rangkul yang benar lu begini, akhlak lu harusnya begini. Okay. Jadi nge-trigger si mentalnya dulu ya. Dibikin dulu. Cuman nih yang saya tadi ini yang siklus prank Indonesia itu terus kontroversi tertangkap, tahu nggak siklusnya kayak gimana di Indonesia? Ini saya nggak ahli gitu. Ini siklusnya ini nih. Setiap ada kasus mau pencemaran nama baik, ITE lah, undang-undang ITE. Singkatannya apa sih ITE? Institut Teknologi Ekonomi. Oh iya. Ya itu dia, Institut Teknologi Ekonomi. Dia kan ketangkap si Rudy Palenka. Ferdian Paleka ketangkap. Ngomong di story-nya, gue mau minta maaf tapi bohong, sok-sokan gitu ya, belagu belagu. Ketangkap, terus abis itu apa? Minta maaf. Minta maaf. Nah itulah, kenapa di Indonesia itu harus seperti itu gitu? Padahal udah banyak contoh. Iya kalau orang dia emang sok gitu jago, gua mah nggak apa-apa lah ditangkap polisi. Ya udah datang strong aja. Lu ini ya ngeprank. Iya saya ngeprank ya kemarin ngeprank gitulah biar dengan bangga hati. Dengan bangga hati gitu aja. Gitu ya kan? Itu kan orang-orang jadi walaupun tambah sih sebenarnya. Pas dibully gitu sama tahanan lain. Ya awal aja. Nah kita balik lagi tadi. Si Rudy Palenka. Rudin itu. Si Ferdian Paleka ini kalau udah songong kayak begitu, pertanggungjawabkan kesomongannya bukan dengan memohon maaf. Iya, mohon maaf nangis gitu kan. Iya, itu enggak. Menurut gua mah mendingan enggak full gitu loh. Iya. Enggak full. Gimana sih? Terus. Udah. Makanya Makanya banyak loh orang di luar sana dia sampai berbulan-bulan sampai kapanpun keluar nanti dari penjara pun kita akan tetap dia akan menjadikan public enemy. Iya. Pokoknya ketemu gua bully, karena betul. Ya, itulah apa yang kau tanam, maka itulah yang kau siram. Siram Pak. Tuai. Disiram dulu. Oh, siram dulu baru dituai ya? Iya, tanam, siram baru dituai. Enggak, sebelum itu diobat heula. Oh iya, obat yang pakai. Pak jangan diobatkan nanti ditangkap kayak Roy Kiyoshi, Pak. Iya, Pak. Roy Kiyoshi kan gimana sih ngomongnya dia? Lucu loh dia, si Roy Kiyoshi kan namanya ketangkap tuh gara-gara narkoba. Tapi setahun sebelumnya kalau koreksi kalau salah ya di bawah komen. Itu dia nge-prediksi sendiri. Jadi tahun 2020 bakalan banyak artis yang tertangkap narkoba. Itu dia. Lucu kan? Harusnya dia saya mencium bau polisi datang ke rumah saya. Harusnya jauh, jujur aja gitu ya. Jadi mohon maaf buat fansnya Roy Kiyoshi, nggak usah marah, nggak usah marah. Ya, cuman bertanya kenapa dia tidak bisa mencium bau-bau polisi datang ke rumah dia, itu aja sebenarnya. Kok bisa gitu? Kok bisa ya? Kalau saya tiap sore saya mencium-cium bau lapar, iyalah orang ikan asin, ikan goreng, mau buka puasa. Aduh, lapar. Ini Ferdian Paleka udah nih? Belum ya? Dia kan sampai dibotakin. Ya, sampai dibotakin. Suruh push up. Dapat kontak fisik juga dari tahanan lain. Masuk ke tong sampah. Ya, sama temennya tuh. Betul. Tong sampah. Nah, tapi yang jadi pertanyaan banyak yang memberitakan, termasuk polisi juga mengatakan bahwa orang tuanya itu tidak kreatif. Sorry. Ini terlalu ahli kayak gini emang. Maksud saya tidak substantif. Apa itu asosial? Kooperatif maksudnya. Oh. Orang tuanya tidak kooperatif. Katanya emang ya kan polisinya juga di prank. Oh iya. Mobil. Oh yang mobil itu ya. Itu si Ferdian. Kita kejar pas dia bokapnya. Ternyata bapaknya di prank kan polisi. Emang itu keluarga. Kali-kali polisi yang ngeprank dong. Keluarga. Iya. Keluarga prank kali ya. Tapi ngomongin polisi yang ngeprank nih. Ada salah satu polisi di
salah satu Dunia. negara di luar sana yang suka ngeprank rakyat. Di luar rumah ini? Enggak, di luar negara. Oh, luar negara. Di luar negara yang ngeprank masyarakat. Hah? Gimana tuh? Jadi tiba-tiba nangkap teroris, berjibaku dengan adu tembak-tembakan, terus ketangkep teroris. Oke. Bukan polisi yang ketangkep? Enggak, si terorisnya ketangkep. Iya. Tapi itu sudah kejadian misalkan bom meledak di mana. Oke. Kalau terus intelnya ngomong ini sebetulnya kita sudah mencium akan terjadi ini, terus kenapa nggak ditangkap sebelum meledak gitu. Oke. Nah itu prank yang lucu di negara luar sana. Tapi ada yang lucu tentang Intel. Apa itu? Itu nggak tahu ya kalau di luaran Jawa Barat atau Sunda nggak tahu. Tapi kalau untuk di Sunda sempat ke warung nih mau beli mie instan kayak biasa. Ke warung, ada ibu-ibu biasa tuh pakai daster gitu ya, lagi gosip. Nah ada bapak-bapak gede pakai jaket kulit. Ini yang gede apanya nih Pak? Awaknya. Badannya. Badannya yang gede. Udah beli beres. Dia tuh duluan kan, si bapak itu duluan. Dia pergi. Si ibu ngomong. Si bapak itu Intel. Orang bentuk eta. Kenyaman. Apakah kualitas Intel Indonesia seperti itu? Tapi pas ditanya emang bener dia Intel. Polisi lah intinya, polisi lah. Bingung kan? Bingung makanya. Nah itu lah. Nggak tahu kalau di daerah kalian kayak gimana. Terus ini kalau banyak teman-teman IO yang lagi nonton teman-teman bidang industri kreatif lah ya. Event gitu ya. Event terus prihatin lah sekarang. Yang menggunakan eventnya menggunakan tiketing. Itu pasti datang. Sorry itu saya datang dengan penampilannya beda-beda sih kalau pakaian. Ada yang pakai kulit, ada yang pakai topi kayak emang pakai celana pendek gitu ya. Dari segi kostum itu udah memperlihatkan gitu. Justru keren. Dia berbaur banget dengan orang-orang biasa. Tapi pas masuk karena harus bayar tiket kan kita stop nih. Maaf Pak, beli tiket dulu sana. Dia dengan tas kecil, ciri khasnya tuh tas kecil. Selempang gitu, tiba-tiba langsung ngomong Intel dari Polres. Ini apa? Maksudnya ini apa? Ya kan yang kita pikirin ya, kalau Intel tuh di luar negeri tuh nggak ketahuan. Nah, nggak ngerti kan? Nggak tahu gitu dia sehari-harinya tukang ngarit gitu. Tiba-tiba sebenarnya dia polisi itu atau di Intel. Udah diam di satu kampung, dia bertahun-tahun tiba-tiba menghilang kayak gitu, pindah kemana? Ternyata dia misalkan ada orang datang baru kenalin cuman karyawan apa, tapi beneran karyawan, misalkan karyawan pabrik, pabrik dia kerja di pabrik, memang gawe nah bener. Tapi ternyata dia nyelidiki tetangganya yang pengedar narkoba, itu kan keren bro. Ini mau masuk, ini gue sebutin aja eventnya Bandung Clothing Expo dari tahun 2010 sampai dengan terakhir. Ikutan tuh. Datang karena gue sebagai ahli sebagai ahli bela diri loh, kok jadi bela diri itu datang ke gate maaf Pak atau Kang karena muda-muda kadang-kadang ya Kang beli tiket dulu di sana harganya murah 10.000 20.000 gitu, tiba-tiba Intel kan kita bingung ya, kita harus terkejut terus wow Bapak Intel langsung press conference atau harusnya kita ngejawab gini, selama ini Bapak Intel saya baru tahu loh, kita harus minta tanda tangan dong Pak, minta tanda tangan. Nggak ngerti loh beneran. Ini sorry nih buat bapak-bapak polisi dan sebagainya, bukannya menyinggung, bukannya itu kita heran aja apakah memang SOP-nya seperti itu atau emang ya nggak ngerti sih. Atau pas dia ngomong Intel gitu, saya Intel, saya langsung ngaku Pak, saya pengedar. Lucu nih kayaknya langsung. Pak, saya baru tahu loh kamu pengedar. Saya baru tahu. Kata polisi ayo gitu. Kan nggak gitu ya? Nggak ngerti saya nggak ngerti. Mungkin mereka kan sudah ahli ya kan. Kenapa beliau menjadi Intel? Karena ahli. Ya udah ahli di bidangnya. Kenapa seperti itu? Karena sudah ada jenderal-jenderal mungkin yang memikirin bahwa SOP-nya begini. Gitu. Udah pelatihan, udah training. Ya kita masuk Swadikap aja. Nah, luar biasa memang di negara kita ini ya. Iya, plus 62. Negara berflower. Berkembang. Tapi sekarang kalau kita ngomongin saat ini ya, sebenarnya kita nggak mau apa ya. Kita kan lagi musim corona, bahas corona juga enggak sih sebenarnya. Kita hanya mau mengucapkan beribu banyak terima kasih kepada tenaga medis. Betul. Dokter. Terus sorry itu saya ini teman-teman yang di luar sana, tenaga medis itu bukan hanya sekadar orang-orang
yang berprofesi perawat, bidan, dan dokter. Iya, setuju. Betul ya? Betul. Rekam setuju. medis, orang laboratorium, Orang apotek orang apoteker. Itu pokoknya semua yang disiplin ilmunya basically medis. itu adalah. Tenaga Jadi medis. medis tuh berhubung ini ahli Ya, nih, ini ahli ahli nih. nih. Ini info ya, gua tuh dulu sempat jadi HRD di salah satu rumah sakit internasional. Asik. Udah memiliki Nama rumah sakitnya kayak toko alat kayak olahraga di toko alat olahraga di Santoso. Kayak ini ada yang lucu loh, Wen. Apa? Jadi ini sebelumnya kan namanya itu S lah ya. Itu salah satu Kristen sih, Kristen. Nah dulu tuh ada nama dealer mobil gua sebutin Kia ya nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Dealer mobil Kia itu di Jawa Barat atau di Bandung tuh namanya itu. Nah rumah sakitnya juga namanya itu. Oke. Gua tuh ngelamar tuh ke dua. Yang bulan Januari tuh gua ngelamar ke rumah sakit. Nah sekitar bulan Juni, enggak Juni sih, Mei lah. Bulan Mei gua gagal ke dealer. Ditelepon tuh. Pak, saya dari ini. Oke, Bapak diterima. Berangkat. Oke, siap. Besok interview ya langsung ya. Oke, siap. Jam berapa? Jam 8. Siap. Gua ini aja langsung. Nah, tapi pas udah di kosan udah diem, gua bingung. Ini Santos. Ini bukan Santos, Siloam. Gua aja Siloam. Gue tanya, ini Siloam Hospital apa Siloam Dealer ya? Bener Siloam. Bener. Bingung. Akhirnya gue tanya lagi, gue lihat nomor telepon gak di Google aja cari nomor teleponnya. Di enter ternyata itu adalah Siloam Hospital. Dan posisinya itu ada di Purwakarta dan gue di Bandung. Itu jam 8. Gue nggak pernah ke Purwakarta. Dan lu iya aja. Oke, siap berangkat. Itu untung ingatnya pas kemarin. Coba kalau ingatnya besoknya, datang tiba-tiba datang ke Siloam Dealer aja. Mohon Pak maaf. Esa interview Dari mana? Itulah Ya, artis banyak pasti yang mengalami. Ya, banyak mengalami. Oke, kita balik lagi ke laptop. Kalau saya bedanya mengalaminya kalau Abai kan tadi Iya. apa tadi Salah. antara dealer dan rumah sakit. Rumah sakit. Kalau saya niatnya ke pacar yang pertama datang ke yang kedua. Itu bahaya. Dan itu sempat diumpetin. Next day kita bahas ya. Pengalaman buruk ketika lo merasa jadi buaya itu nanti kita bahas. Kita bahas itu. Nah, ini tentang para medis ya. Nah, itu balik medis. Sorry kalau misalkan ada yang salah, koreksi aja di bawah. Jadi di medis itu ada dua. Ada medis, ada paramedis. Oke. Nah, kalau tenaga medis itu jelas dia basicnya yang ada di kesehatan. Jadi kayak misalkan perawat, bidan tuh kalau di istilah rumah sakit itu perina. Ada bidan, ada perawat bidan, ada dokter ahli dan sebagainya, perawat ahli, dokter spesialis, perawat spesialis, itu namanya adalah tenaga medis. Nah, kalau paramedis itu yang tadi yang Dober sebutin kayak para apa sih? Rekam medis, yang support. Ya, yang support. Iya. Rekam medis, laboratorium, Termasuk supir ambulans, security. apoteker, security, OB pun itu adalah paramedis. Ya, itu ilmu dari ahli. Ahli itu dari Dan ahli. nggak tahu kalau di Indonesia, kalau di luar negeri si paramedis ini biasanya mereka juga punya dasar-dasar ilmu tentang medis. Betul. Jadi ketika something accident, ada sesuatu accident di situ orang medisnya nggak ada, si paramedis ini bisa do something. Jangankan yang gitu ya, gua aja yang waktu itu sebagai HRD itu ada pelatihan apa namanya first aid. Jadi pertolongan pertama. Betul. Itu aja ada dan itu wajib semuanya harus tahu. Nah ini info juga nih, info juga ini tentang corona. Kan pas corona datang itu rame-rame tuh dari WHO. Ya dia datang assalamualaikum dulu nggak sih? Iya. Kurang Kemarin sih nge-WA sih. Nggak ada adabnya banget. Nge-WA ke gua, cuman nggak gua arin. Nggak ada paket. Gimana mau beli? Gimana orang paket nggak ada? Nah, terus yang lucunya, bukan lucu sih tapi inilah ya agak sedikit nyeleneh ke apa yang beli jering ungkapin hari ini. Konspirasi ya. Kayak gini. Sebelum corona ini datang, kan setelah corona datang lah ya. Cuci tangan 4, 5 langkah, 7 langkah tuh ada tuh sampai gini-gini 20 detik dan sebagainya, pakai hand sanitizer, terus pakai sabun, etika pakai pasir, tayamum. Etika batu kayak gini, benar nggak? Itu sebetulnya di rumah sakit itu kalau udah bersertifikasi CARS, itu CARS itu sertifikasi internasional hospital lah ya. Sudah pasti melakukan. Pasti melakukan itu. Tapi kenapa sekarang seolah-olah apa yang dilakukan ya kayak etika batu dan sebagainya itu adalah menjadi standar WHO. Aneh kan? Sebenarnya itu dari dulu udah kayak gitu. Gua tuh ya dari
dari datang masuk kerja nih jam 8 datang di depan tuh setelah fingerprint itu langsung ada hand sanitizer. Masuk beberapa meter hand sanitizer. Betul. Ada lorong hand sanitizer, lift hand sanitizer. Betul. Dan ini ya kerennya direktur rumah sakit gua tuh tiap hari Selasa ada ronde namanya. Ronde itu dia keliling. Wedang ronde. Dia tuh keliling semua rumah sakit dan nanya apapun yang dia mau. Iya, dia nanya aja tentang SOP rumah sakit. Misalkan nih gini, kayak sidak gitu. Gua sempat lagi ngurus lemburan biasa lah. Keren emang, gua juga aneh. Pas pertama, pantesan manajer gua bilang, lu harus ingat ini. Ngapain bu? Walah ingat aja lah, apalkan nih pokoknya maunya lah apalkan. Dia datang ke ruangan gua langsung. Dia baik melayang nggak datang? Melayang. Dia kuntilanak. Nggak, dia pakai itu loh sepatu roda yang elektrik gitu. Rubber brand. Dia datang, dia nanya apa coba? Baik. Oh yes, siap dok. Dia dokter kan? Iya pak. Iya pasti dokter. 5 langkah cuci tangan, gitu dia nanyanya. 5 langkah cuci tangan, lu melangkah 5 langkah. Oh iya 5 langkah cuci tangan. Ya gue praktekin gitu. Oke pak, gue berdiri 5 langkah cuci tangan, gue diketok. Bu, SP1. Lu dipecat saja sudah. Gak salah sih. Gak salah, bener kan? 5 langkah cuci tangan, udah 5 langkah cuci tangan. Nah, dia nanyain itu. Terus kedua, kalau kamu batuk harus kayak gimana? Ya batuk aja ya. Yeah. Tapi bener ditanya gini, oh iya bagus. Dia pergi kemana lagi nanyain apa? Itu emang di rumah sakit kayak gitu. Ya berarti menjaga SOP banget. Menjaga SOP. Nah kalau itu menurut si beli jaring itu dari dulu juga ada, tapi kok sekarang kayak yang dilebih-lebihkan kayak gitu. Kalau di Jawa Barat itu kan ada program PHBS. Oke, PHBS benar-benar. Pola bersih hidup sehat. Itu campaign terus atau mungkin setelah di campaign berulang-ulang kampanyenya yang tidak efektif, hanya efektif di lingkungan rumah sakit dan karyawan rumah sakit. Iya. Atau memang kampanyenya udah gila-gilaan, udah efektif, tapi masyarakatnya yang don't care, ngapain sih? Tengaruh sebenarnya. Kan? Karena kita ngomongin social distancing aja udah repot. Udah repot amat. Mereka mikirin kelaparan lah dan sebagainya. Iya. Walaupun maaf, yang kelaparan di sana banyak. Mudah-mudahan banyak yang saling support. Tapi jarang terjadi diberitakan bahwa ada seseorang yang meninggal mati karena kelaparan. Nggak ada. Tapi sekarang lagi hype banget berita orang meninggal karena corona. Jadi, apapun penyakitnya itu karena corona. Betul. Nah, padahal si corona tinggal diambil gini ya. Corona. Tapi ini buat teman-teman yang suka nantangin, terserah lah mau bersudut pandang bahwa itu konspirasi atau itu beneran. Yang jelas kalau itu memang sebuah virus. Virus itu berarti kan sebuah makhluk. Yeah. Jangan lupa segala sesuatu yang di dunia ini, di alam jagat ini itu ciptaan Tuhan. Iya. Jadi jangan suka ditantangin. Iya. Ya kan? Itu sama nantang aja sama itu ya. Sama nantang Tuhan juga itu. Betul. Jadi Betul. buat siapapun itu mau dia sebagai musisi, dia mau sebagai tidak beragama, dia mau beragama Islam atau apapun tuh bebas. Silakan saja Anda mengutarakan pendapat ya. Mengutarakan tapi jangan memaksakan orang untuk menjadi pengikutmu. Iya, betul. Tapi kalau gua sendiri sih ya mikir itu kita ambil positifnya aja lah. Asik. Kalau sudah diambil positif jangan lupa periksa ke bidan gitu ya, mudah-mudahan itu menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Tapi kalau positif flu ya ke dokter peredah tipes. Jadi gini, kalau emang kalian pengen oke deh gue percaya konspirasi ya nggak apa-apa, itu lu percaya silahkan, itu anggap aja sebuah motivasi diri biar imun kita tuh nggak down gitu. Kalau misalnya kita terlalu takut corona juga itu jelek juga sih sebetulnya. Jadi imun kita juga down malah jadi penyakit lainnya banyak ya. Kalau misalkan ya itu, anggaplah itu sebagai apa ya, penguat imun ya terserah deh, tapi jangan sampai memaksakan orang lain lu harus percaya gue, lu enggak. Itu beda. Kalaupun memang iya itu konspirasi, tolong selesaikan bagi orang-orang yang percaya itu konspirasi. Gimana nih solusinya? Iya solusinya. Gua tunggu, bukan gua tantang ya. Gua nggak nantang. Kita mau konspirasi mau bukan berharap ini semua berlalu. Iya berlalu. Mau konspirasi mau bukan ya udahlah, udahan aja gitu. Ya. Cuan men. Cuan bro. Susah. Ya event batal, klien kepada kabur.
Mau kerja apa kita, makanya kita norak-norakan bikin kayak gini. Gitu. Ya mudah-mudahan ini trending, dapat uang lah ya. Ya kita jujur, kita Jujur aja. banyak yang nonton biar kita dapat iklan dan banyak dapat duit. iklan. Ini kalau ini space iklan nih gede nih, bisa ditempel-tempel sebetulnya. Betul. Karena sesusah-susahnya orang Indonesia karena perekonomian lagi ngedown, beli kuota masih mampu kok. Nah, itu dia. Iya. Ini ada yang lucu juga sih. Masalah bantuan, Bro. Nah, banyak kan yang bantuan ditolak tuh. Terus ada yang komen ke Ridwan Kamil. Ya. Yang ngomen bukan Ridwan Kamil sih, ya pengikutnya lah ya mungkin ya. Pak, bantuan ke saya Pak nggak ada, saya udah ini bla 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 bla. Ya intinya dia orang miskin lah ya. Terus ada yang komen, keluhannya begitu lah. Tapi Terus dia komen di sosmed. Di sosmed. Terus dia komen, lalu bisa beli pulsa. Beli pulsa, komen, stalking itu Instagram tuh sehari bisa 1 giga loh. Yoi. Bisa Anggapnya 1.000 perak. Anggaplah 1.000 perak. Udah lumayan. Udah lumayan. Yang nyap-nyap, aduh. Iya kan? Tapi yang jelas, apapun di luar sana banyak ahli seperti Ya. kita kan lagi ahli banget. Ya, hari ini kita lagi ahli. Yang jelas kita terima kasih banyak sekali buat tim medis dan tim para medis. medis. Itu pahlawan, benar-benar pahlawan. Dan orang yang stay at home, orang-orang yang benar-benar jaga kebersihan itu juga pahlawan. Itu juga pahlawan. Jadi sekarang kan yang digembar-gembar itu perawat ada pahlawan, dokter ada pahlawan. Enggak cuman itu. Iya betul, orang-orang cuman yang itu. bertahan dari kelaparan di rumahnya, orang-orang yang stay di rumahnya, orang-orang yang memberikan sumbangan ke tetangganya. itu pahlawan. Itu juga pahlawan juga. Ada yang berkasih sumbangan tuh di Twitter tuh lagi rame tuh. APD berapa ribu ke rumah sakit, berapa rumah sakit. Nah, itu juga pahlawan. Iya betul. Kan kalau nggak ada APD, dokter mau ngapain juga? Termasuk si Ferdian Paleka juga pahlawan. Pahlawan. Buat orang-orang yang rindu olahraga. Ya, olahraga. Salam olahraga. Nah, ada lah. Buat Ada lah. Silakan saja ya. Saya enggak sih. Saya nyuruh aja. Gue sih beneran menghargai ya, karena kan kalau dokter tuh kerjasama ya, bener nggak sih? Dia ada dokternya, ada perawatnya, ada paramedisnya dan sebagainya. Tapi yang gua heran, pahlawan yang lainnya, Bro. Ini lewat dari corona ya, bukan dari corona. Kayak misalkan Power Ranger, dia kok berantemnya tuh ala boy band gitu loh. Ini nggak ngerti lagi gue mau beneran. Nih kita ngomongin Power Rangers ya. Iya. Lu kan angle-nya tadi ngomongin ini keroyokan, ya kan keroyokan datang musuhnya cuma satu, kalah dulu, menang, terus monsternya kalah, jadi raksasa. Ini nggak ngerti pahlawan macam apa keroyokan gitu. Itu mungkin pahlawannya asalnya mungkin ya keluaran SM Town kali ya. SM Town K-pop itu dia kan kalau akademi banget. Iya, akademi banget. Iya, jadi kalau misalkan berantem ala boyband kan gitu, keroyokan nggak bisa kayak mungkin gitu. Parah banget ya. Jadi ini ada lagi nih yang lebih parah lagi. Apa? Dari salah satu televisi masa kini katanya. Masa gitu sekarang tuh? Masa gitu dan masa loh lah, setelah loh ya. Itu ada film sore-sore juga tentang pahlawan kayak gitu. Tapi ini agak mending berempat. Oke. Kan kalau si Power Ranger tuh berlima, berenam, kadang sampai 12. Yang dari masa lalu datang lagi kan. Ini kita ngomongin hafal banget karena kita juga nonton sebenarnya. Kita lagi ngomongin kejelekannya kita nonton. Gak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Kayak gue sebel sama Nikita Mirjani, tapi gue tonton. Dia subscribe juga kok. Kalau di tag nanti di tag lah nanti. Gue sebel sama lu tapi gue tonton program lu. Nih kita tag. Tadi sampai mana tadi? Nih berenam. Berempat. Yang parahnya kan kalau berubah Power Rangers gitu-gitu lah ya. Iya. Ini ngedance dulu bro. Jadi yang produksi adalah Korea. Oh yang produksi Korea? Mereka berempat kalau mau berubah dia ngedance dulu. Ngedance. Parah kan? Ini gue geli gimana gitu. Gue tontonin karena anak gue nonton ya. Gue masih mengarahkan aja sebagai orang tua, tapi dalam hati gitu nih besok ngacul dulu baru berubah gitu ya. Atau ngeliwat dulu baru berubah. Oke lah, itu Mbak yang masalah berubah itu kan biasanya ngabisin durasi sampai 30 detik, benar gak sih? Bener. Iya kan? Ini musuh udah keburu batok. Iya. Nah itu dia gue tanyain. Dia lu kalau jadi musuhnya mau ngapain? Ketika mereka proses berubah. Ngopi dulu. Lu ngopi dulu ya. Udah belum. Kalau gua nge-vlog langsung, hey guys ya. Hey guys. Lawan kita nih guys. Lagi berubah dulu guys. Ini sempat yang bikin bolok dulu gitu. Parah emang.
Jadi ya mudah-mudahan orang tua yang lagi nemenin anaknya nonton bisa diarahin lah ya, diarahin. Tonton nggak apa-apa tapi dikasih pengertian. Iya, mending nonton kita aja, kita lebih bermanfaat. Tapi telinga anaknya di mbak aja, di mute aja. Kalau muka kita emang muka anak kecil sih, jadi cocok lah. 18, jadi cocok lah buat anak-anak. Lumayan loh kita ngobrol hari ini episode pertama. Terima kasih banyak seorang 2 orang yang nonton. Ya. Gue ucapin terima kasih banyak. Terima kasih banyak, benar. Mudah-mudahan besok bertambah. Dan kita akan menggunakan sistem MLM. Apa itu MLM? Jadi yang nonton 1 orang misalkan teman kita, di-share. Nanti dia ngajak lagi 2 orang, nanti akan bertambah poinnya. Iya, poinnya tambah. Kalau bintang 5 dapat kapal pesiar. Betul. Iya. Kalau nggak minimal mobil baby band. Jadi yang ingat kita sendiri dapat sewa. Betul. Pokoknya semangat. Selamat pagi. Ya, kalau kalian nggak punya modal buat nonton ini, jual dulu sertifikat akta tanah orang tua kalian buat beli kuota. Terus tonton kita ya. Itu MLM banget. Yuk. Biasa. Jual kamera aja ya. Bisa. Aduh, biasanya kita ngobrol udah panjang banget, Mike. Banyak. Ya, sepertinya kita harus mengakhiri obrolan hari ini. Tapi kita akan ketemu di episode berikutnya. Kita akan terbayang-bayang ngebahas ketika lo merasa jadi playboy dan buaya, apa yang lo lakuin dan pengalaman goblok apa yang pernah lo rasakan. Oke. Dan kita akan bahas itu. Siap. Tapi kalau gue nggak pernah jadi playboy ya. Dia nggak pernah. Nggak ada maling yang ngaku dia intel. Nggak ada maling kalau dia yang ngaku intel, nggak ada. Oke. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan follow juga. Jangan lupa follow. Jangan lupa follow Instagram kita yang ada di bawah sini. Betul. Boleh mau ngapain, mau caci maki kita juga bebas. Kita terbuka karena ini karya kita. Diapresiasi seperti apapun bebas. Apresiasi itu bisa pujian, bisa cacian, itu buat kita adalah apresiasi. Dan sebelum kita closing, kita mau say thanks buat Nikita Mirjani, terima kasih banyak. Ya, thank you banget. Terus buat Risa Saraswati, terima kasih banyak. Saraswati juga terima kasih banyak. Buat Pak Ridwan Kamil, terima kasih banyak telah mengizinkan saya dan Doer untuk tinggal di Jawa Barat. Betul. Ya. Ngapain harus iya, siapa dia? Terima kasih buat Beli Jering yang selalu membuat umat sebagian orang. Tapi seru juga sih ya. Betul. Tapi semumet-mumetnya Jering itu bisa mengalahkan kemumetannya Ahmad Dhani. Sorry ya, gue panjang gitu. Ahmad Dhani tuh dulu bikin mumet juga kelakuan. Iya. Sekarang dikalahkan oleh Jering. Bagus. Jadi ini cerminan buat Jering. Cerminan. Semumetnya Ahmad Dhani ada si Jering. Di atas si Jering ada lagi hati-hati. Ya nggak? Kita. Ya sudah, ketemu lagi di next episode. Bye. Bye. Terima kasih telah menonton.